Ke-228. 2 hari kemudian. Dedi. Sayang. Jason. Pak Bos. Tuan. Suara-suara itu terdengar menggema di telingaku, terus memanggilku silih berganti, seakan-akan suara itu menginginkan aku untuk datang dan kembali pada mereka. Aku berjalan sendirian di sebuah bukit hijau dengan pemandangan alam yang indah. Bunga-bunga bermekaran dengan warna-warni yang cantik, menambah kesan indah pada penglihatan mataku. Aku tidak tahu aku di mana. Tempat ini asing bagiku dan tak ada seorang pun berada di sini. Aku berputar-putar, melihat sekelilingku untuk mencari siapa saja yang aku kenal, atau siapa pemilik suara-suara tadi. Namun, tak seorang pun di sini. Aku benar-benar sendirian. Larissa. Aku berteriak sekeras mungkin memanggil nama istriku. Sosok yang paling aku cari sejak pertama kali aku berada di sini. Dia yang paling aku rindukan. Wanita tercantikku yang selalu menghiasi hari-hariku. Sayang sekali, dia tak muncul. Aku kecewa. Torren. Aku mencoba memanggil nama putraku, hingga menggema. Namun, dia juga tak muncul. Aku sedih, kecewa, dan merasa putus asa. Tak ada seorang pun yang menemaniku di sini. Istri dan anakku tak menampakkan dirinya barang sedetik saja. Aku rindu mereka. Aku ingin memeluk mereka saat ini juga. Sah, kamu di mana? Aku rindu kamu, sayang. Aku bersimpu di atas hamparan rumput hijau yang tebal serupa karpet. Aku menangis sendirian karena tak dapat menemukan siapapun yang aku cari. Tuhan, di mana aku? Di mana aku? Di mana istri dan anakku? Di mana keluargaku? Di mana sahabat dan teman-temanku? Apakah aku telah mati? Mengapa aku hanya sendirian saja? Aku menangis terseduh-seduh. Jika benar aku sudah mati, maka aku akan menangis terus-menerus dan meminta untuk bisa hidup kembali demi bisa bertemu dengan istri dan anakku. Dedi. Suara itu terdengar lagi. Aku terkesiap, menghentikan tangisku dan menoleh ke kanan dan kiri. Suara itu adalah suara Darn, putraku. Apakah dia juga berada di sini? Sayangku, Jason, bangunlah, aku merindukanmu. Kembalilah sayangku. Suara itu terdengar setelah suara Darn tadi. Dari nada yang aku dengar, suara itu terdengar sedih, seperti seseorang yang sangat menginginkan aku kembali. Suara itu, suara istriku, suara yang selalu terdengar lembut setiap kali berbicara. Tapi, di mana dia? Mengapa dia tak ada di sini? Sedangkan suaranya dapat aku dengar dengan jelas. Aku terus berputar-putar mencari-cari keberadaan mereka. Tetapi mereka masih saja tak ketemu, membuatku pusing dan cemas. Sayang, bangunlah, aku menunggu kamu bangun, sayang. Lagi, suara itu terdengar lagi. Nada suaranya sangat sedih. Sah, kamu di mana? Panggilku. Tak ada sahutan apapun. Sayang, ayo bangun, aku kangen. Hiks, hiks. Suara itu lagi-lagi terdengar. Kali ini diiringi dengan isakan tangis. Larissa, kamu di mana? Ayo muncullah. Panggilku lagi sekencang mungkin. Masih tak ada sahutan apapun. Aku hampir frustasi dibuatnya. Sayang, ayo bangun, bangunlah sayang. Lagi dan lagi, suara itu semakin sedih dan terus saja memanggilku untuk bangun. Airgi, Larissa. Teriakku kencang, sekencang-kencangnya. Mataku terbuka lebar. Yang pertama kali aku lihat adalah sebuah langit-langit berwarna putih bersih dengan lampu yang menyala terang. Mataku tidak berkedip, masih menatap langit-langit itu dengan nafas yang tersengal-sengal. Aku merasa tak nyaman. Nafasku terganggu seolah aku baru saja berlari sejauh yang aku bisa. Cepat panggil dokter. Samar-samar ku dengar suara orang berteriak, tapi aku tak mengalihkan mataku dari langit-langit tadi. Alhamdulillah, sayang. Ucap seseorang. Masya Allah, Pak Bos. Timpal seseorang.
Aku masih tak mengalihkan tatapan mataku pada langit-langit putih itu. Suara-suara yang aku dengar mungkin hanya ilusi seperti saat tadi aku ada di bukit yang sepi itu. Aku tak mau menghiraukannya. Tiba-tiba sesuatu menyentuh bagian-bagian tubuhku, seperti sedang memeriksa. Bahkan sebuah cahaya juga menyinari kedua mataku dan sesuatu juga membuka kelopak mataku bergantian. Alhamdulillah, pasien sudah sadar. Namun sepertinya pasien masih dalam pengaruh imajinasi dalam alam bawah sadarnya, sehingga belum bereaksi apapun setelah tersadar. Ujar seseorang yang aku tak tahu bicara pada siapa. Alhamdulillah, akhirnya. Ucap seorang wanita terharu. Daddy. Suara Darren terdengar lagi. Sayang. Suara Larissa pun mulai aku dengar kembali. Apakah ini ilusiku lagi? Sebuah tangan membelai wajahku dengan lembut, sangat hangat. Sayang, ini aku Larissa istri kamu. Ucapnya. Aku mulai mengalihkan pandanganku ke arah suara. Tepat di sampingku. Aku melihat Larissa tersenyum, namun air matanya berlinang. Dia yang membelai wajahku sejak tadi. Apakah ini masih ilusi? Sah. Ucapku pelan. Aku tak bisa berkata dengan jelas. Suaraku seakan tertahan di tenggorokan. Ya sayang, ini aku, Larissamu. Ah. Aku ingin bicara, tapi lidahku keluh. Aku tak bisa bicara. Hanya bisa terus menggerakkan lidah dan menelan ludah berkali-kali dengan susah payah. Jangan bicara dulu ya. Kamu masih belum stabil kondisinya. Kamu istirahat aja dulu. Ucapnya. Daddy, sudah bangun? Holly? Darren ceria sekali melihatku. Dia bertepuk tangan gembira. Aku perlahan tersenyum melihat keceriaan putraku. Larissa mendekatkan Darren padaku. Lalu bocah kecil itu mencium pipiku dan berkata. Daddy, Dallin kangen. Daddy tidurnya lama. Tuhan, ini bukan mimpi kan? Aku benar-benar ada di alam nyataku. Bukan di alam bawah sadarku lagi. Iya sayang, Daddy udah bangun sekarang. Daddy gak tidur lagi. Ucap Larissa pada Darren. Asyik. Ucap Darren senang. Jason. Ucap seseorang. Kulihat Tit dan Ashley mendekat. Mereka tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Kami senang kau sudah bangun. Kami sangat mencemaskanmu. Ucap Tit. Benar, aku kira aku tak akan melihatmu bangun lagi. Aku sedih setiap hari karena memikirkan dirimu. Timpal Ashley. Kak kalian. Ucapku terbata. Ya, kami selalu ada di sini untukmu. Kami selalu menunggu kau bangun dan tersenyum lagi pada kami. Jawab It. Terima kasih. Ucapku. Jangan berterima kasih. Itu sudah kewajiban kami sebagai saudaramu. Yang pasti, kami sangat senang karena kau sudah bangun. Itulah yang sangat kami harapkan. It tersenyum tulus. Adnan juga mendekat. Dia tersenyum padaku seperti biasa. Nan. Ucapku. Pak Bos. Alhamdulillah Pak Bos sudah sadar. Saya senang sekali. Penantian kami selama 3 hari lebih di sini tak sia-sia. Kami tetap di sini hanya untuk menunggu Pak Bos terbangun. Tutur Adnan. Terima kasih. Ucapku. Aku sudah mulai lancar berbicara lagi. Saya di mana? Tanyaku. Pak Bos ada di rumah sakit. Sudah 3 hari di sini dan hari ini Pak Bos siuman setelah 3 hari gak sadarkan diri. Aku agak bingung mendengar jawaban Adnan. Bingung karena aku dikatakan ada di rumah sakit. Memangnya apa yang terjadi? Emangnya, saya kenapa? Tanyaku lagi. Kamu lupa? Kejadian 4 hari lalu. Kamu ditusuk seseorang di jalan gara-gara kamu minta dia minta maaf karena dia udah nabrak mobil kita sampai rusak parah. Larissa menimpali. Aku berpikir keras setelah mendengar itu. Mengingat kembali apa yang terjadi dalam beberapa hari ini. Ah ya, aku melupakan itu.
Padahal aku ditusuk oleh manusia jahat itu beberapa hari lalu. Tapi aku bisa-bisanya melupakan itu. Padahal aku tak mengalami benturan yang bisa membuatku amnesia. Kamu ingat sekarang? Tanyanya lagi. Ya, aku ingat. Maaf aku sempat lupa. Aku juga gak tahu kenapa aku bisa lupa. Dokter bilang kamu mengalami luka serius di bagian perut. Tapi beruntung karena tusukan itu gak menembus organ bagian dalam. Sehingga kamu gak mengalami kematian. Larissa menjelaskan tanpa diminta. Benarkah? Tanyaku. Aku mengangkat tubuhku untuk melihat bagian perut. Tapi Adnan dan Larissa mencegahku untuk mengubah posisiku yang katanya itu hanya akan membuatku semakin sakit. Saat aku bergerak, barulah aku merasakan sakit di bagian perut. Mungkin itu dari tempat di mana aku mengalami tusukan saat itu. Sehingga aku memilih untuk berbaring kembali demi bisa mengurangi rasa sakit itu. Kamu istirahat lagi ya. Biar kamu cepat sembuh dan kita bisa pulang. Ujar Larissa. Aku mengangguk. Ingatanku tiba-tiba menggambarkan sesuatu yang belum aku sapa. Mataku langsung tertuju pada perut Larissa. Kemarilah. Pintaku padanya. Kulurkan tanganku padanya. Larissa meraih tanganku. Aku menariknya pelan untuk lebih mendekat. Larissa duduk di tepian ranjangku. Apa kabar anak perempuan kita? Tanyaku. Larissa meletakkan tanganku di perutnya. Alhamdulillah dia baik. Makanya Dedi juga harus cepat sembuh biar anak perempuan kita nggak sedih. Doakan Dedi cepat sembuh ya. Nanti kita beli barang-barang anak perempuan yang cantik-cantik. Ucapku pada calon bayiku. Amin. Dah. Bayiku menendang dengan kencang, hingga membuat tanganku bergerak karenanya. Dia sepertinya menyambut baik ayahnya ini. Aku dan Larissa sangat gembira. Tuh, kayaknya dia senang Dedinya udah bangun lagi. Dia pasti kangen sama Dedi. Ucap Larissa. Maaf, Dedi terlalu lama tidur ya. Bikin kalian cemas. Iya gak apa-apa. Yang penting Dedi udah bangun aja kita semua senang kok. Benar. Yang penting Pak Bos bangun. Itu sudah sangat membuat hati kami lega. Timpal Adnan. Terima kasih semuanya. Aku senang memiliki orang-orang yang sangat peduli. Di saat seperti ini kalian selalu ada. Itu semua karena kebaikan Pak Bos juga. Kan Pak Bos orang yang sangat baik. Maka kami pun pasti akan membalas kebaikan itu juga. Aku tersenyum pada Adnan. Dan mereka semua tersenyum padaku. Aku lega, karena aku telah kembali ke duniaku. Bukan dunia ilusi yang selama beberapa waktu mengurungku. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang telah kau berikan padaku untuk tetap hidup. Aku berjanji akan menggunakan waktuku sebaik mungkin untuk bisa melakukan lebih banyak kebaikan selama sisa hidupku. Aku dan Larissa saling bertatap mata, tangan kami saling menggenggam erat. Kami saling merindukan satu sama lain. Semoga tak akan pernah ada lagi kejadian yang membuat kami harus berpisah. Apalagi berpisah karena kematian. Sungguh, aku ingin tetap hidup seperti ini, bersama orang-orang tercinta dan terkasih yang selalu mewarna hidupku. Aku ingin diberikan lebih banyak kesempatan untuk tetap hidup, karena aku ingin terus menebar kebaikan untuk bekal akhir aku kelak. Bersama dengan Larissa selamanya, aku yakin hidupku akan menjadi jauh lebih baik. Larissa adalah hidupku dan mungkin aku juga adalah hidupnya.